Semua orang tahu bahwa pertempuran hari ini pasti akan menjadi perang antara Kaisar Semu. Kemenangan atau kekalahan mereka akan menentukan nasib seluruh perang. Penguasa Paviliun Langit Suci melawan Begonia setiap hari. Shanghai vs. Haitang bulan demi bulan. Pertarungan yang luar biasa. Tidak satu pun dari lusinan Kaisar Kuasi yang menganggur. Master Sekte Dahuang dan Kaisar Huangshan juga berpartisipasi dalam pertempuran. Aura menghancurkan langit dan bumi terus memenuhi daerah sekitarnya, menyebabkan seluruh dunia tengah bergetar. Seluruh pulau Zulong bergetar. Ini hampir seperti akhir dunia. Sekarang Ling Xiao sepertinya mengerti sedikit, mengapa prajurit terkuat di Pulau Zulong tidak melampaui Kaisar Semu level 3 tingkat pemula. Karena tidak peduli seberapa kuatnya, Pulau Zulong harus dihancurkan setelah pertempuran ini. Pukul dari ketinggian 10.000 meter ke ketinggian 100.000 meter. Seluruh langit adalah medan perang. Yang kuat tampaknya sengaja menghindari pengadilan suci. Karena tidak peduli siapa yang menang, pengadilan suci pada akhirnya akan menjadi markas mereka dan tidak perlu menghancurkannya. Tapi meski begitu, nafasnya yang kasar, niat membunuh yang mengerikan, itu masih membuat banyak orang gemetar dan gemetar. Bahkan Kaisar Zunji gemetar setengah langkah. Mereka tidak bisa mengendalikan diri sama sekali, mereka cukup takut. Di bawah angin, Lonely Lin, Wen Yin, Bai Feifei, dan bahkan Xiao Xiangzi di perbatasan selatan hanya bisa menonton. Mereka khawatir, tapi tidak bisa masuk, meskipun beberapa dari mereka telah mampu bersaing dengan Kaisar setengah langkah. Seperti Bai Feifei, seperti Xiao Xiangzi. Namun dalam pertempuran ini, mereka masih tidak bisa melakukan intervensi sama sekali. Hanya bisa menonton. Kaisar setengah langkah dan seniman bela diri yang sempurna dari alam pil dewa tidak melakukan apa-apa. Seolah mencapai pemahaman diam-diam. Untuk orang-orang ini, kecuali sangat sedikit, mereka hanya perlu setia kepada yang kuat. Mereka akan setia kepada siapapun yang pada akhirnya bisa menang. Jadi tidak perlu diintervensi. Ledakan, Ling Xiao menikam Lei Xin dengan satu tembakan. Lei Xin melangkah lebih jauh dengan mundur puluhan langkah. Ada ekspresi terkejut di matanya. Dia tidak bisa membayangkan berapa lama telah berlalu sejak itu. Jelas Ling Xiao tidak bisa menolak setelah dia meledak dengan kekuatan garis keturunan terakhir kali. Tapi kali ini, dia juga meledak dengan kekuatan darah. Tapi kenapa, dia yang ditolak? Tentu saja dia tidak tahu. Teknik transformasi Dewa Ling Xiao memiliki level yang lebih tinggi. Level garis keturunan Ling Xiao lebih kuat dari waktu itu. Surat wasiat Ling Xiao Tiandao juga telah dipromosikan ke tingkat puncak. Demikian pula, seni bela diri Ling Xiao akan dipromosikan. Tentu tidak bisa sama. Sayang sekali Lei Xin tidak bisa memikirkannya sama sekali. Jadi dia sangat terkejut. Apa? Pada saat ini, Ji Mingkong menjerit. Ling Xiao berbalik untuk melihat. Ji Mingkong dan nomor 1 menghadapi pengejaran pemuda Leimen yang paling misterius. Pemuda Leimen ternyata adalah Kaisar Kuasi Entry 3 kali lipat. Kekuatan tempurnya mungkin lebih buruk daripada Dewa Naga Guntur. Tapi itu jauh lebih kuat daripada nomor 1 dari kekuatan tempur Kuasi Imperial Puncak Ganda. Ji Mingkong dalam bahaya sekarang. Tuan Muda Reso, aku merepotkanmu. Dewa Naga Guntur melihat pemandangan ini, menunjukkan sentuhan kegembiraan. Lihatlah seluruh pertempuran. Pasangan ini jelas merupakan celah terbesar. Jika Reso bisa membunuh Ji Mingkong, maka keuntungan mereka akan semakin besar. Jangan khawatir, aku akan membunuh wanita ini dan boneka ini, lalu aku akan membunuh Ling Xiao. Reso tersenyum. Dari Leimen, dia tidak pernah peduli dengan limbah kayu Pulau Zulong. Baginya, ini hanyalah permainan. Keluarga memintanya untuk membantu Dewa Naga Guntur untuk menyelesaikan tujuan besar menyatukan Pulau Zulong. Setelah itu, dia harus mengalahkan seluruh Fulong Senzu. Ling Xiao, jangan khawatir tentang aku, berkonsentrasilah untuk bertarung. Teriak Ji Mingkong. Wanita ini tidak pernah ingin menimbulkan masalah bagi orang lain. Itu sama kali ini. Bahkan jika dia mati, dia tidak ingin menjadi beban. Meskipun Reso kuat, tidak mudah untuk membunuhnya. Oke, tunggu sebentar, aku akan membunuh wanita ini dulu, lalu aku akan membantu. Ling Xiao memandang Lei Xin. Tiba-tiba niat membunuh menjadi lebih ganas. Lei Xin memiliki firasat buruk di hatinya. Mungkinkah Ling Xiao bahkan tidak meledak dengan seluruh kekuatannya barusan? Bagaimana ini bisa terjadi? Berapa umur anak ini? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan?
Cermin pola suci. Di langit, cermin suci muncul tiba-tiba. Lei Xin terselubung. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menjerat tubuh Lei Xin. Hancurkan untukku. Lei Xin meraung keras, dengan kekuatan luar biasa, mematahkan tanaman merambat. Namun, pada saat ini, dia melihat bahwa Ling Xiao sudah tiba di depannya. Rantai surga dan bumi, ada artefak menara jiwa, terjerat Lei Xin secara langsung. Lei Xin mencoba membebaskan diri lagi. Tapi serangan Ling Xiao sudah menyerang. Teknik tombak Dewa Perang, telapak api iblis, tinju kiamat, bunuh-bunuh-bunuh. Ling Xiao mati-matian menyerang dengan liar. Lei Xin, yang terikat, hanya bisa melawan dengan seluruh kekuatannya, dan diledakkan terbang seperti karung. Dalam hal sarana, Ling Xiao berkata kedua, jadi tidak ada yang berani mengatakan lebih dulu. Lei Xin akhirnya keluar dari belenggu dan hendak melawan. Mata penjara, bunga teratai berwarna darah es mekar satu demi satu, dan sekali lagi membungkus Lei Xin. Cukup, cukup, Lei Xin terlalu tertekan. Dia tidak menyangka bahwa Ling Xiao akan sangat menakutkan begitu dia menjadi masam. Dia ingin mendukungnya sampai Lei Su membunuh Ji Mingkong, tetapi sudah terlambat. Serangan Ling Xiao sama mengerikannya dengan embusan angin dan hujan. Bunuh, 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 bunuh. Itu adalah serangkaian keahlian menembak yang menusuk Lei Xin. Lei Xin juga ulet dalam vitalitas, jadi dia belum mati. Menempatkan Kaisar Semu puncak ganda umum, saya khawatir itu sudah menjadi mayat saat ini. Pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba muncul di samping Ling Xiao. Nak, pergi ke neraka. Itu Kaisar Ming. Ling Xiao membunuh putra Kaisar Ming, bagaimana dia bisa menanggungnya? Dia bukan milik siapapun di kedua sisi. Tetapi telah menunggu pembunuhan Ling Xiao. Saat ini, dia pikir itu adalah kesempatan terbaik. Sebagai Kaisar Semu puncak gelombang-gelombang meskipun dia mungkin bukan lawan Ling Xiao di depan, dia percaya bahwa dia akan berhasil dalam serangan diam-diam. Nyatanya, dia berhasil. Bilah hitam itu menembus organ vital Ling Xiao. Tapi saat berikutnya, dia tercengang. Ding, yang keluar ternyata adalah suara Jintie Jiaming. Segera, cahaya pedang terbang keluar dari tubuh Ling Xiao dan menembus kepala Kaisar Dunia Bawah. Seorang Kaisar Kuasi Prime Kuasi, sekarang di depan Ling Xiao, itu benar-benar rentan. Satu-satunya hal yang ditakuti Ling Xiao adalah Kaisar Kuasi 3 tingkat atau lebih tinggi. Bahkan keberadaan level penjahat itu sama, karena tingkat garis keturunannya benar-benar menakutkan. Kaisar Ming ditangkap oleh kepala semacam ini dan ingin melarikan diri, tetapi ditangkap oleh bayangan naga leluhur di belakang Ling Xiao dan menelannya. Setelah benar-benar menelan esensi energi, mayat itu dibuang. Ini masih saat Ling Xiao terus menyerang Lei Xin. Kaisar Ming dipenggal, Ling Xiao tampak seperti orang yang baik-baik saja. Lei Xin putus asa. Awalnya, penampilan Kaisar Ming sudah memberinya harapan, dan dia pikir dia bisa diselamatkan. Siapa tahu, Kaisar Ming akan sia-sia. Ling Xiao akan sangat kuat. Pergi ke neraka. Ling Xiao sekali lagi menamparkan Lei Xin dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Dengan pukulan terakhir, Ling Xiao bahkan menggunakan kekuatan Tuan. Satu tembakan benar-benar menghancurkan Lei Xin. Kaisar Kuasi puncak ganda yang bermartabat. Akhirnya, setelah 1 menit pemukulan pasif, dia meninggal secara tragis. Pada saat ini, Ji Mingkong dibom ke tanah lagi, terluka parah. Metal Puppet One juga dipukuli dengan cukup parah. Ini hampir rusak. Saya harus mengakui bahwa Reso ini sangat kuat. Wanita, aku mendengar bahwa kamu adalah kaisar wanita dari Kekaisaran Tyran. Jika kamu membunuhmu, orang-orang dari Kekaisaran Tyran akan sangat sedih. Reso tersenyum dan membanting telapak tangannya. Gulungan, tepat pada saat kritis ini, Ling Xiao muncul di depan Ji Mingkong. Tinju meledak. Tinju kiamat yang meledak telah meningkat menjadi kekuatan ekstremnya. Ledakan, Ling Xiao berhenti dan pergi ribuan meter jauhnya. Namun tubuh Reso sedikit gemetar. Lagi pula, Lei Su tidak menggunakan semua kekuatannya untuk melawan Ji Mingkong. Oleh karena itu, Ling Xiao secara alami dapat memblokir pukulan ini. Ling Xiao harus khawatir sekarang. Meskipun serangan Ling Xiao tergesa-gesa, itu dianggap telah menggunakan semua kekuatannya kecuali Tyran Wuhun. Itu ditolak ribuan meter jauhnya. Kekuatan pihak lain tidak terbayangkan. Kamu benar-benar membunuh Lei Xin. Reso membeku sesaat. Kemunculan Ling Xiao yang tiba-tiba membuatnya sangat terkejut.
Jelas bahwa Ling Xiao melawan Lei Xin, karena dia bisa datang, itu berarti Lei Xin telah terbunuh. Ya, kamu berikutnya, Ling Xiao berkata dengan dingin. Sambil berbicara, dia memegang pena Santo dan mulai menggambar pola Santo dengan panik. Pada saat yang sama, cermin pola suci di langit juga terus menjatuhkan berbagai pola suci untuk menghalangi Reso. Untuk mengalahkan Lei Su, seseorang harus menggunakan jalan Sein Rune. Hanya cara Sein Rune yang bisa membuatnya menang. Bagaimanapun, Sein Rune Dao Ling Xiao saat ini sebanding dengan Kaisar Semu. Sangat merepotkan, Reso mengerutkan kening. Lawan yang paling dia benci adalah tipe pria yang pandai dalam formasi Sein Rune. Karena bahkan jika lawan lebih lemah darimu, jika kamu menolak untuk menghadapimu secara langsung, itu benar-benar hal yang sangat merepotkan. Tidak masalah, pertempuran di antara kita baru saja dimulai. Dalam pertempuran ini, aku akan membunuhmu sendiri. Sementara Ling Xiao berbicara, menara naga leluhur dan gerbang ruang dan waktu semuanya dilepaskan, melayang di atas kepalanya. Dengan basis kultivasinya saat ini, dia sudah dapat mengerahkan sebagian dari kekuatan dua harta ini. Paling tidak masalah untuk menghadapi lawan secara langsung satu atau dua kali. Menara Zulong, hancurkan untukku. Ling Xiao meraung, dan menara Zulong terbang keluar. Pada saat yang sama, pola suci yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi cahaya pedang, kilat, dan api dan semuanya membunuh Lei Su. Meskipun dia tahu bahwa ini tidak akan menyakiti Reso, yang diinginkan Ling Xiao adalah penundaan. Serangan sebenarnya adalah menara Zulong. Zulong Tower pasti memiliki kemampuan untuk melukai Reso. Hancurkan untukku. Ekspresi Reso acuh tak acuh, telapak tangan meledak, dan serangan Sein Rune di sekitarnya langsung hancur. Namun saat ini serangan menara Zulong datang. Dia tidak menganggapnya serius. Jadi saya masih ingin meledakkan dengan telapak tangan. Akibatnya, saat dia menyentuh, dia disambar petir. Seluruh orang terbang keluar, meskipun menara Zulong juga terguncang, tapi jelas Reso yang menderita. Ada darah mengalir dari sudut mulut Reso. Aku akan membunuhmu. Reso marah. Dia terluka oleh seekor semut, yang tidak dapat ditoleransi. Tapi tiba-tiba, ada awan kabut di langit. Segala sesuatu di sekitar tidak terlihat. Ini adalah formasi kabut. Kemudian Ling Xiao memadatkan 3 pedang terbang dengan kekuatan Huang dan membunuh Lei Su. Pada saat yang sama, menara Zulong juga menyerang masa lalu lagi. Pada saat ini, Ling Xiao melangkah ke gerbang ruang dan waktu. Dia berada di belakang Reso dalam sekejap. Teknik tombak Dewa Perang ditampilkan. Setelah percepatan gerbang ruang waktu, kecepatannya meningkat setidaknya 10 kali lipat. Reso tidak bisa menghindar sama sekali, dia hanya bisa membuka pertahanan. Tubuh garis keturunan para dewa. Ledakan, memblokir pukulan Ling Xiao, tapi dia mengambil beberapa langkah ke depan. Segera setelah itu, 3 lampu pedang menyerang. Reso mati-matian menolak, akhirnya diblokir, tapi menara Zulong datang lagi. Kali ini, dia dipukul tanpa tindakan pencegahan. Kepala berdengung, darah mengalir dari sudut mulutnya lagi. Reso benar-benar marah. Sebuah senjata tiba-tiba muncul di tangannya. Prajurit roh kuasi kaisar. Dia tidak berguna sebelumnya, tapi kali ini dikeluarkan. Itu adalah pedang. Tidak hanya itu, ia juga memiliki 1 set armor di tubuhnya. Itu juga prajurit roh kuasi kaisar, yang membungkusnya di dalamnya. Ini hampir sekeras cangkang kura-kura. Ini tidak mungkin, kaisar kuasi 3 entry yang bermartabat sebenarnya dimainkan oleh Ling Xiao. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Dia akan membunuh Ling Xiao, Dipotong dengan pedang, kabut tebal menghilang sepenuhnya, dan bahkan formasi Sein Rune terbelah oleh pedang. Tetapi yang aneh adalah pada saat ini, Ling Xiao telah menghilang. Sebaliknya, ada banyak formasi Sein Rune yang menakutkan. Ada sejumlah besar belenggu, sebuah arai defensif, ada serangan besar, ada juga arai besar yang melemah. Padat, mengelilingi Reso berputar-putar. Ling Xiao menemukan sebuah situasi. Reso ini kuat, tetapi pengalaman tempur tampaknya sedikit tidak mencukupi. Dalam menghadapi pengalamannya yang kaya, jelas bahwa dia agak tidak berdaya. Menghadapi serangan arai yang tak terhitung jumlahnya, meskipun Reso tidak terluka, itu menjengkelkan. Dia hampir menyebalkan. Selain itu, resistensi konstan terhadap serangan, konsumsinya juga sangat besar.
Ini adalah salah satu strategi Ling Xiao. Pada kekuatan elemen sejati, Reso jelas tidak sebagus dia. Bahkan jika basis kultivasinya jauh lebih kuat darinya, itu tidak sebagus dia. Jadi terus konsumsi, dan akhirnya pasti bisa dikalahkan. Liu Shen, keluar. Pada saat ini, Ling Xiao melepaskan 6 dewa lagi. Serang Reso secara bergantian. Di bawah perlindungan formasi Saint Rune, rubah iblis berekor 9 dan 6 dewa lainnya tidak perlu khawatir dihancurkan. Efektivitas tempur mereka saat ini sebanding dengan Kaisar Kuasi kedua. Karena itu, tidak mudah untuk dihancurkan. Benar-benar tidak berfungsi, ada gerbang ruang dan gerbang ruang waktu yang bisa dihindari. Menara jiwa juga hancur, bergiliran menyerang dengan menara Zulong dan 3 pedang terbang. Panci ajaib memuntahkan kabut ajaib. Bentuk embrio dari medan virulen melepaskan racun virulen, terus mengikis pertahanan Reso. Ling Xiao sendiri sesekali melakukan serangan diam-diam. Tetapi tidak banyak, karena serangannya sendiri hampir sulit dipatahkan. Jaga dirimu dan lemahkan lawan sekarang juga. Para penonton terkejut. Pembunuhan Ling Xiao terhadap Lei Xin telah membuat mereka tercengang. Pada saat ini, Lei Su dari 3 kuasi kaisar juga dapat melakukannya dengan baik. Meski sudah di luar batas. Tapi, mengandalkan formasi Saint Rune, ternyata tiba-tiba bersaing dengan triple kuasa kaisar. Ini hanya akan melawan langit. Di sisi lain, tubuh Dewa Iblis dan Feng Qi bergabung untuk secara bertahap menekan Dewa Naga Guntur. Itu saja untuk Feng Qi. Tubuh Iblis benar-benar kejam. Tombak ajaib di tangannya cocok dengan tubuh dewa yang menakutkan itu. Dia sangat sombong, dia bahkan bisa membuat dasi dengan Dewa Naga Guntur. Digabungkan dengan Phoenix Qi, beberapa keuntungan dicapai. Ini membuat Dewa Naga Guntur kesal. Pertempuran saat ini jelas berkembang demi kerajaan Overlord. Jadi Ling Xiao tidak terburu-buru. Bunuh saja waktu secara perlahan. Namun, operasinya harus sempurna. Jika tidak, begitu Lei Su mendekat, itu akan menjadi hal yang sangat berbahaya. Kaisar Kuasi tingkat pemula 3 itu mengerikan. Jika dia menghadapi Dewa Naga Guntur, saya khawatir metode ini tidak akan berhasil sama sekali. Untungnya, itu adalah Reso. Cewek ini yang jelas-jelas tidak punya banyak pengalaman bertarung. Tapi pedang di tangan Reso dan baju zirah di tubuhnya benar-benar merepotkan. Pertahanannya luar biasa, serangannya luar biasa. Formasi Saint Rune Ling Xiao bisa dengan mudah dihancurkan. Bahkan kabut beracun dan ajaib tidak dapat dengan mudah menembus pertahanannya. Diblokir dari luar tidak berpengaruh sama sekali untuk melemahkan lawan. Aku hanya bisa mencobanya. Ling Xiao menarik rambut monyet di atas kepalanya. Rambut monyet ini bisa menghancurkan segalanya di dunia. Tidak peduli apa, saya tidak bisa menolaknya. Percaya bahwa pertahanan lawan juga tidak akan berhasil. Rambut monyet ini dibawa saat reinkarnasi WTO kali ini. Meskipun tidak sering digunakan, tidak diragukan lagi itu adalah harta karun di bagian bawah kotaknya. Efek dari setiap rambut monyet sangat bagus. Suara mendesing, rambut monyet menembus udara dan melaju sangat cepat. Tapi Reso jelas tidak terlalu peduli, energi utamanya adalah berurusan dengan pagoda Zulong. Bagaimanapun, kerusakan yang disebabkan oleh menara Zulong padanya adalah yang asli. Sisanya adalah pelecehan terbaik, karena itu, dia masih mengayunkan pedang. Potong dan potong di sekitar diri Anda. Energi pedang gila itu melesat. Semua serangan Ling Xiao lainnya hancur. Namun, rambut monyet itu menembus gelombang serangan dan langsung menembus armor tubuh Reso. Kemudian menembus tubuh Reso, meski hanya lubang kecil, tapi tanggul 1000 mil dihancurkan oleh koloni semut. Lubang sekecil itu sudah cukup untuk Ling Xiao. Kabut ajaib yang tidak bisa terkorosi dibor di sepanjang lubang kecil dan terkorosi ke sekeliling. Racun ganas yang tidak bisa ditembus juga mengebor melalui lubang kecil, menyebar ke tubuh Lei Su. Mustahil, wajah Reso menjadi jelek sesaat. Apakah baju besi limbau kuasi kaisarnya tertusuk secara tak terduga? Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan jika lawan menggunakan prajurit roh kuasi kaisar yang sama, itu tidak realistis. Apa sebenarnya itu? Bagaimana bisa begitu mengerikan? Mengapa orang ini begitu sulit? Reso sedikit ketakutan, dan bahkan kepercayaan di matanya mulai memudar. Dia sangat sedih. Sangat tertekan. Dalam hal kekuatan tempur, dia jelas banyak mengalahkan Ling Xiao, dan dalam konfrontasi frontal, dia dapat dengan mudah memukul Fei Ling Xiao, atau bahkan membunuh Ling Xiao.
Tapi Ling Xiao tampaknya memahami hal ini juga, tidak pernah menghadapinya secara langsung, dan mengandalkan metode tak kenal lelah untuk terus melemahkan dan melecehkannya. Bahkan jika dia memiliki kekuatan, dia tidak dapat melakukan 50% sekarang. Satu kecerobohan, bahkan nyawa kecil pun hilang. Sekarang, dia telah direkrut. Saya tidak tahu sesuatu menembus baju besi. Kemudian racun dan kabut ajaib yang menakutkan mulai mengikis tubuhnya. Dia harus menggunakan lebih banyak yuan sejati untuk melawan hal-hal ini. Ini membuat konsumsi yuan sejatinya sendiri lebih cepat. Anak ini tidak ingin memakanku. Apakah dia berpikir bahwa esensi sejatinya lebih dari aku? Reso tiba-tiba memikirkan kemungkinan ini. Karena hampir mustahil bagi lawan untuk membunuhnya dengan sekali tebas. Tidak, kita harus bertarung dengan cepat. Dengan raungan, Lei Suzenyuan pecah lagi, dan prajurit roh di tangannya memotong lagi, membentuk badai pedang yang mengerikan di sekitar tubuh. Itu menyebar seperti tornado. Ledakan, ledakan, serangkaian pola suci, susunan pola suci terus menyebar di bawah badai pedang. Namun, wajah Ling Xiao masih tenang, dan ketika lawannya pecah, dia akan menggambar. Ditambah dengan bantuan dari Sein Rune Mirror, kecepatannya dalam melepaskan Sein Rune dan formasi Sein Rune benar-benar melebihi kecepatan kehancuran lawan. Terlebih lagi, lawan harus menahan serangan Liu Shen, menara naga leluhur, menara jiwa artefak, dan pedang terbang kekuatan Sandao Huang dari waktu ke waktu. Bahkan ada serangan menyelinap Ling Xiao. Kelelahan dengan cara ini adalah masalah sangat memakan esensi sejati. Jika Reso tidak mengubah situasi saat ini, dia tidak akan bertahan lama. Bahkan jika ada pil, itu tidak bisa ditambah. Efek pil biasa tidak sebagus pil pembelian ki sempurna yang disempurnakan oleh Ling Xiao. Benar saja, pertempuran berlangsung selama 1 jam lagi. Reso masih tidak bisa melepaskan belenggu Ling Xiao. Serangan itu secara bertahap menjadi lemah. Itu telah kehilangan kekuatan sebelumnya. Ini jelas karena Yuan yang sebenarnya akan segera habis. Ada juga masalah fisik, mulai terengah-engah. Di sisi lain, sisi Ling Xiao. Meskipun transformasi para dewa telah melewati periode pendinginan, itu diaktifkan untuk kedua kalinya. Ini adalah masa kejayaan pertempuran. Tidak, tidak mungkin, aku harus mencari jalan. Reso melirik Dewa Naga Guntur yang sedang bertarung. Tidak mungkin bagi Dewa Naga Guntur untuk datang dan membantunya saat ini. Tapi dia bisa bergabung dengan Dewa Naga Guntur di masa lalu. Dewa Naga Guntur lebih berpengalaman, kombinasi dari 2 kaisar kuasi entry rangkap 3 pasti akan menghasilkan lebih dari 2 kali lipat efeknya. Memikirkan hal ini, dia segera mengambil keputusan dan berbalik dan terbang menuju Dewa Naga Guntur. Tapi apakah Ling Xiao akan membiarkannya berhasil? Formasi Sein Rune yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Lei Su berputar-putar. Rantai surga dan bumi, Rune Sein terikat, arai 9 naga fumo, mata penjara, semua metode yang dapat menghentikan Reso telah digunakan. Karena Reso sangat ingin lebih dekat dengan Dewa Naga Petir, pertahanannya terhadap serangan berkurang banyak. Berturut-turut terkena Menara Zulong dan Menara Artifak Sol. Bahkan ada pedang terbang dengan kekuatan sunyi yang menembus tubuhnya. Apa? Reso menjerit. Dia sebenarnya terluka. Lukanya adalah lubang kecil asli. Hanya saja sudah berkarat sekarang sebesar kepalan tangan anak kecil. Pedang terbang kekuatan Desolate secara alami dapat menembus. Kekuatan sunyi memasuki tubuh. Reso merasa sangat tidak nyaman. Bersalju, Ling Xiao melangkah ke gerbang ruang dan waktu, dan saat berikutnya, dia menampilkan seni tombak Dewa Perang dengan kecepatan melebihi 10 kali, dan di bawah kekuatan penuhnya, dia menusuk luka Lei Su. Reso tidak bisa menghentikannya. Aku tidak bisa menghentikannya, bahkan tidak bisa bereaksi. Itu adalah pertahanan menakutkan yang bisa memblokir serangan Ling Xiao sebelumnya. Namun kini, bermasalah dengan pertahanan. Teknik tombak Dewa Perang. Pada saat itu, tombak 10.000 naga di tangan Ling Xiao menusuk tubuh Lei Su. Kehendak surga yang sangat kuat, meletus. Kewalahan dunia seni bela diri Lei Su. Hancurkan semuanya. Kekuatannya luar biasa. Ling Xiao tidak jatuh cinta dengan perang. Setelah ditikam, dia melarikan diri ke gerbang ruang dan waktu lagi dan menghilang di depan Reso. Pada saat ini, serangan balasan Reso tiba-tiba menyerang. Lokasi di mana Ling Xiao awalnya berdiri meledak dari ketiadaan. Namun, itu tidak berguna. Ling Xiao tidak lagi di posisi itu. Tidak hanya itu, untuk pukulan ini,
Reso hampir menghabiskan semua esensi sejatinya, dan seluruh orang tiba-tiba pingsan. Serangan yang tak terhitung jumlahnya menghantamnya pada saat itu. Dia mengucapkan teriakan terus-menerus. Di bawah serangan ini, tidak ada perlawanan. Aku tidak bisa mati, aku tidak bisa mati, aku Tuan Muda Leimen, aku tidak bisa mati. Ling Xiao, tunggu, aku tidak akan mengampunimu. Petik 2. Pada saat kritis, Reso menghancurkan jimat ajaib dan menghilang ke dalam kehampaan. Benar-benar menghilang. Lolos. Kaisar Kuasi tingkat pemula 3, di bawah serangan Ling Xiao, sebenarnya memilih untuk melarikan diri. Hati para penonton berkedut keras. Di sisi kuil naga, kerugiannya terlalu besar. Kaisar Kuasi puncak ganda Lei Xin tewas dalam pertempuran. Triple entry Kuaso Emperor Reso lolos. Siapa lagi yang bisa menghentikan Ling Xiao? Semua orang tahu bahwa pertempuran ini jelas merupakan pertempuran untuk membalikkan situasi. Awalnya, dalam pertempuran antara Kuaso Kaisar dan Kuaso Kaisar, jika kekuatannya sama, akan sulit untuk memberi tahu pemenangnya. Sulit untuk memiliki korban. Tetapi setelah pertempuran dimulai, sudah ada 3 kaisar semu yang mati di bawah tangan Ling Xiao, dan 1 melarikan diri. Pertempuran itu sengit, tetapi tidak begitu tragis. Semua orang sangat marah, tetapi karena sebagian besar kaisar Kuasi memiliki kekuatan yang sama, sulit untuk menentukan pemenangnya. Oleh karena itu, kecuali untuk pihak Ling Xiao, tidak ada kematian untuk saat ini. Ada cedera, tetapi bukan cedera yang menentukan hasilnya. Pada saat ini, mereka menemukan situasi di pihak Ling Xiao. Bunuh Lei Xin dan usir Lei Su. Ini segera meningkatkan moral para prajurit Kekaisaran Overlord dan Paviliun Surga Suci, dan serangan mereka seperti pelangi dan momentum. Melihat kembali kuil naga dan Seng Jiao, itu benar-benar reaksi lain. Mereka kaget dan ketakutan. Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mereka bisa percaya bahwa hanya Ling Xiao yang mampu membunuh Kaisar Semu tingkat 3 tingkat Lei Su? Ini luar biasa. Awalnya, Reso adalah pemenang di pihak mereka. Sekarang, ketika Reso meninggal, pertempuran itu langsung terbalik. Ling Xiao melirik orang-orang itu dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan keras, kecuali seniman bela diri dari keluarga Haitang dan klan Lei, mereka yang ingin bertahan hidup. Menyerah sekarang, jika tidak, bunuh tanpa ampun. Petik 2. Ling Xiao tahu bahwa ada banyak kaisar semu tingkat tuan yang dipaksa untuk bergabung dengan kuil naga dan aliansi pemujaan suci. Kekuatan tidak cukup, hanya bisa mematuhi perintah. Karena itu, dia bermaksud memberi orang-orang ini kesempatan. Ini sangat efektif. Dalam sekejap mata, beberapa kuasi kaisar memilih untuk beralih ke pertempuran. Akibatnya, situasinya berkembang lebih mendukung Kekaisaran Tuan dan Paviliun Surga Suci. Akibatnya, kematian Zundi mulai muncul. Itu awalnya pertempuran 1 lawan 1. Sekarang ada kaisar semu yang telah beralih ke medan perang, ada 2 lawan 1, atau bahkan 3 lawan 1. Sudah menjadi norma bagi kaisar Kuasi untuk dibunuh. Pengkhianat, bunuh. Naga Guntur meraung, sangat tidak puas dengan status quo. Satu-satunya hal yang tidak dia duga adalah Ling Xiao benar-benar mengalahkan Reso. Ini benar-benar di luar dugaannya. Hehe, aku pikir yang terkutuk itu adalah kamu. Saat berikutnya, Ling Xiao muncul di belakang Dewa Naga Guntur. Ibu, kami bergandengan tangan dan memotong barang-barang anjing ini. Ling Xiao berkata dengan keras. Ling Xiao, apakah kamu pikir aku Reso? Aku lebih kuat darinya. Kata-kata Dewa Naga Guntur tidak membual. Meskipun kekuatan tempurnya mungkin tidak jauh berbeda, pengalaman bertarung Dewa Naga Guntur lebih berlimpah. Ini membuatnya lebih sulit untuk dihadapi daripada Reso. Hehe, kamu bukan Reso, tapi apakah kamu pikir aku masih aku? Tubuh iblis, kembali. Ling Xiao mencibir, dan tubuh iblis itu langsung bergabung dengan tubuhnya. Pada saat itu, tingkat kultivasi Ling Xiao meroket ke Kaisar Kuasi tingkat pemula ganda. Meskipun hanya sementara, selama fusi tidak terkunci, itu akan dipulihkan. Tapi sekarang Ling Xiao lebih kuat dari sebelumnya. Dia melirik Feng Yan dan berkata, Ibu, kamu pergi membantu orang lain dulu. Nanti aku akan melukai bocah tua ini dengan serius dan membiarkanmu membunuhnya. Bagus. Feng Qi secara alami percaya pada putranya. Berbalik dan membunuh kuasa kaisar musuh terdekat. Efektivitas tempurnya terlalu kuat. Yizong Zundi biasa tidak bisa menahan satu pukulan pun di depannya.
Feng Ziyu memotong kuasa kaisar secara langsung, Feng Qi bahkan tidak melihatnya, dan bergabung dengan pertempuran lainnya. Membantu siapapun yang tidak melakukannya dengan baik. Dengan bergabungnya dia, lebih banyak kuil naga dan kaisar kuasi di Shengjiao yang berbalik melawan satu sama lain. Situasi pertempuran semakin terganggu. Bergabung bersama, tidak bisa dipatahkan masing-masing. Jumlah orang sebelumnya sama, jadi bisa satu lawan satu. Tapi sekarang, jumlahnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Jadi Shengjiao dan Kaisar Zun dari kuil naga berkumpul. Mulai bergabung melawan musuh. Untuk saat ini, keseimbangan yang halus telah dipertahankan. Kamu tahu, aku sudah menunggu hari ini. Aku sudah menunggu lama. Ling Xiao memandang Dewa Naga Guntur Dao. Dia telah melalui terlalu banyak hal untuk menebas Kaisar Agung Dewa Naga. Juga kehilangan terlalu banyak. Sekarang, dia akhirnya memenuhi syarat untuk berdiri tegak di sini dan melawan Dewa Naga Guntur. Ledakan, nafas teror meletus. Kedua belah pihak mengeluarkan semangat juang terkuat. Dewa Naga Guntur memandang Ling Xiao dan tidak tahu apa yang dia pikirkan, tetapi hatinya memang rumit. Tanpa diduga, suatu hari, Ling Xiao ini benar-benar bisa menghadapinya satu lawan satu. Dia melepaskan Menara Zulong, Menara Naga Leluhur Walet. Menara Naga Leluhur di Ling Qiao adalah Menara Naga Leluhur dinasti Yuan. Dia memiliki perasaan bahwa perpaduan Menara Naga Leluhur dari Dewa Naga Guntur dan garis keturunan naga leluhurnya akan sangat meningkatkan kemampuan menelannya. Akan membuat garis keturunan naga leluhurnya lebih kuat. Oleh karena itu, harus diperoleh. Membunuh. Dewa Naga Guntur tidak berbicara omong kosong, dan langsung membunuh Ling Xiao. Sekarang Ling Xiao, bahkan jika dia mengejeknya, tidak berguna. Lawannya memang mumpuni untuk melawannya. Bum bum bum. Di langit, ada raungan mengerikan satu demi satu. Pada saat ini, gaya bertarung Ling Xiao benar-benar berbeda dari saat dia menghadapi Lei Su. Benar-benar tidak ada cara untuk melakukan itu, jadi saya mengambil cara yang lebih berbahaya. Butuh waktu terlalu lama, tapi sekarang, efektivitas tempurnya sama sekali tidak kalah dengan Dewa Naga Guntur. Apa ketakutannya? Tombak naga Wandao di tangan kanan. Pistol ajaib tangan kiri. Bertarung dengan liar dengan Dewa Naga Guntur. Dewa Naga Guntur memang lebih berpengalaman daripada Reso. Tapi Ling Xiao tidak harus berurusan dengan Reso dengan cara yang sama seperti dia diperlakukan, yang membuatnya sangat malu. Dia mencoba yang terbaik untuk menemukan bahwa dia sebenarnya dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kekuatan senjata ajaib meledak. Tombak Wandaolong tidak lemah. Menara Naga Leluhur Yuan menekan melahap Menara Naga Leluhur. Ada 3 pedang terbang kekuatan terpencil di sisi Ling Xiao. Ada juga bantuan Liu Shen. Keseimbangan yang menang terus-menerus miring ke arah Ling Xiao. Dewa Naga Guntur sangat marah. Bagaimana bisa semut ini tumbuh seperti sekarang ini? Brengsek. Petik 2. Tapi penyesalan tidak ada artinya. Dia mencoba yang terbaik, masih tertinggal. Dia tidak didamaikan untuk mengerti. Tapi keengganan tidak mewakili kekuatan tempurnya. Kamu harus mati hari ini. Ledakan. Itu adalah tabrakan sengit lainnya. Naga Guntur terbang keluar lagi. Ling Xiao benar-benar merasakan kekuatan Kaisar Sun. Kekuatan tempurnya saat ini pasti bisa menghancurkan Dewa Naga Guntur. Lagi pula, keuntungan level garis keturunannya terlalu besar. Dewa Naga Guntur juga cukup bagus. Tingkat garis keturunan telah mencapai tingkat ketiga para dewa. Ini adalah yang terkuat di antara para prajurit yang dia lihat sejauh ini. Tapi ini juga tidak berguna. Dibandingkan dengan dia, itu bukan apa-apa. Dia sekarang memiliki 2 garis keturunan peringkat dewa tingkat 9 dan 1 garis keturunan tingkat dewa tingkat 8, yang semuanya menekan lawan. Apa yang Dewa Naga Petir lawan dengan dia? Ah, sembur. Dewa Naga Petir menyemburkan seteguk darah, dan wajahnya langsung memucat. Kaisar Dewa Naga terluka dan benar-benar tertekan. Banyak orang di bawah berteriak kaget. Tapi itu normal untuk memikirkannya saat ini. Ling Xiao setelah menyatu dengan tubuh Dewa Iblis jauh lebih kuat daripada Ling Xiao yang menghadapi Lei Su sebelumnya. Kaisar Dewa Naga bukan lawan Ling Xiao, tanyakan saja, siapa yang bisa menghentikan Ling Xiao. Pertempuran ini benar-benar harus menjadi pemenang. Ledakan, manfaatkan penyakitnya untuk membunuhnya. Kaisar Dewa Naga terluka, Ling Xiao mengambil kesempatan untuk meluncurkan serangan yang lebih keras, hampir tidak memberi lawan kesempatan untuk bernapas. Engah,
Tombak ajaib langsung menembus tubuh Dewa Naga Agung, dan energi iblis yang menakutkan mulai menginfeksi esensi sejati Kaisar Agung Dewa Naga, yang membuat esensi sejati lawan semakin mandek dan tidak nyaman. Dia sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pada saat ini, diserang oleh ki iblis dalam esensi sejati, dia bahkan lebih pasif. Sial, bagaimana aku bisa kalah dari anak ini? Aku tidak menerimanya, aku tidak menerimanya. Kaisar Dewa Naga sangat marah. Dia berasal dari gerbang guntur, dan dia datang ke Pulau Zulong kecil dan menciptakan kuil naga untuk menemukan kekuatan naga leluhur dan menyatukan Pulau Zulong dan bahkan Fulong Sensu. Tapi sekarang, dia bahkan tidak menyelesaikan tugas, dia akan mati di sini. Dia tidak berdamai, tidak berdamai. Mata penjara, Ling Xiao meludahkan 4 kata dengan acuh tak acuh. 5 bunga teratai berwarna darah muncul, menutupi Dewa Naga Guntur. Naga Guntur meraung marah, berubah langsung menjadi naga dan berjuang keras. Tapi kekuatan roh Ling Xiao terlalu kuat. Kekuatan mata penjara juga sangat menakutkan, dan sulit baginya untuk melarikan diri untuk sementara waktu. Dia meraung panik, mencoba untuk menyingkirkan pengekangan ini. Karena dia tahu bahwa jika dia tidak bisa menyingkirkannya, dia tidak akan terhindarkan hari ini. Dewa Naga Guntur, tidak perlu berjuang, aku berkata bahwa jika aku membunuhmu hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Suara Ling Xiao terdengar dingin. Serangan tombak ajaib dan tombak Wandaolong di tangannya bahkan lebih ganas. Cedera tubuh Dewa Naga Guntur semakin serius. Telan aku. Pada saat yang sama, naga leluhur Ling Qiao membuka baskom darahnya dan mulai dengan panik melahap esensi energi Dewa Naga Guntur. Dewa Naga Guntur yang sudah lemah, pada saat ini esensi energi mulai menghilang dengan gila-gilaan dan ditelan. Adegan seperti itu benar-benar mengejutkan. Kuncinya adalah bahwa Dewa Naga Guntur ingin melarikan diri tetapi tidak dapat melarikan diri. Dewa Naga Kaisar sudah berakhir. Banyak orang gemetar. Mereka berpikir bahwa Dewa Naga Guntur akan kalah, tetapi tidak pernah berpikir bahwa mereka akan kalah dari Ling Xiao. Dan itu gagal dengan kerugian yang sangat besar. Jika tidak ada kecelakaan, Dewa Naga Guntur akan benar-benar hancur kali ini. Ling Xiao, apakah kamu pikir kamu menang? Pertempuran baru saja dimulai. Golem, keluarlah padaku. Petik 2. Dewa Naga Guntur merasakan kematiannya. Jadi dia tidak bisa lagi duduk dan menunggu kematian. Dia telah mengumpulkan ribuan tahun kekuasaan di Pulau Zulong, bagaimana mungkin dia tidak meninggalkan kartu hall untuk dirinya sendiri. Dia menyelesaikan Kaisar Surgawi Suci, berurusan dengan orang suci Phoenix Surgawi, dan membunuh banyak Kaisar Semu. Tujuannya adalah untuk membangun boneka ajaib Anda sendiri. Boneka ajaib ini adalah keterampilan khusus Gerbang Guntur. Dia menghabiskan ribuan tahun dalam menempa kesuksesan, dan dia dibebaskan hari ini, sangat ingin mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Ling Xiao mengerutkan kening. Segera saya melihat 13 boneka terbang keluar dari cincin penyimpanan Dewa Naga Petir. Setiap boneka terlihat seperti pejuang sejati. Itu hanya penuh dengan nafas kematian, tanpa vitalitas apapun. Boneka ajaib itu sangat tinggi, dan mereka pandai menghadapi angin, dan masing-masing telah berubah menjadi raksasa setinggi ratusan meter. Setiap raksasa sangat kuat. Pengantar triple kuasa Kaisar. Ling Xiao terkejut. 13 boneka sihir tingkat pemula kuasi Kaisar. Ya Tuhan, jika Kaisar Dewa Naga telah menggunakan ini sejak awal, maka pertempuran ini pada dasarnya tidak diperlukan hari ini. Saatnya untuk menyatakan menyerah secara langsung. Ini benar-benar mengejutkan. Kartu truf sebenarnya dari Dewa Naga, ternyata ini. Itu sama sekali bukan kekuatannya sendiri, juga bukan Gerbang Guntur. Orang ini benar-benar orang yang sangat suram dan strategis. Untuk hari ini, dia bersiap terlalu lama dan terlalu lama. Saat 13 boneka iblis muncul, Kaisar Semu yang mengepung kuil naga dan Seng Jiao meledak. Banyak orang terluka. Tentu saja, karena pil penyembuhan Ling Xiao, mereka dapat pulih dalam waktu singkat. Tetapi bagaimana cara mengatasi kesenjangan besar dalam kekuatan tempur ini? Tarik, mundur cepat. Feng Qi tiba-tiba berseru, tanpa diduga, dia berhasil memperbaiki boneka iblis. Kita tidak bisa memenangkan pertempuran ini, semua orang mundur. Tarik, di mana Anda ingin menarik? Naga Guntur memandang Feng Qi dan yang lainnya dengan acuh tak acuh. Nafasnya sangat lemah, tapi saat ini Ling Xiao tidak bisa menyerangnya. Karena 13 boneka iblis sudah berdiri di depannya, melindungi Dewa Naga Guntur.
Wajah Ling Xiao sangat suram. Tanpa diduga, Dewa Naga Agung benar-benar memiliki yang ini. Jika dia tidak melukai Dewa Naga Guntur secara serius dan boneka iblis ini datang untuk melindunginya, begitu boneka iblis ini menyerang kaisar kuasi mereka sendiri, itu tidak akan terpikirkan. Diperkirakan beberapa orang akan mati sekaligus. Hahaha, Ling Xiao, apakah kamu pikir kamu akan menang? Sayang sekali, Anda terlalu dini untuk bahagia. Bukankah mengejutkan melihatku boneka ajaib ini? Sangat disayangkan bahwa Pulau Zulong adalah tempat yang rusak, dibatasi oleh hukum. Boneka iblis terkuat hanya dapat mencapai pintu masuk dari 3 kuasi kaisar. Jika tidak, tidak hanya Pulau Zulong. Bahkan jika itu adalah Fulong Senzu, Zenwu Senzu, saya bisa bersatu. Petik 2. Dewa Naga Guntur tertawa liar. Situasi berbalik lagi. Kaisar kuasi yang telah berlindung di Kekaisaran Tuan hanya menyesali kematian mereka. Dewa Naga Kaisar, kami bersedia bekerja untuk Anda dan bergandengan tangan dengan Anda untuk menghancurkan kekaisaran yang mendominasi dan Ling Qiao. Beberapa kuasi kaisar terbang, mencoba mengubah gerbang lagi. Sekumpulan rerumputan yang berantakan ini, memang benar siapa yang kuat akan menjadi milik siapapun yang kuat, sungguh tidak ada moralitas sama sekali. Mati untukku. Naga Guntur melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. 5 kaisar kuasi langsung dibunuh oleh boneka iblis. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Pengkhianat, aku sama sekali tidak menyukainya. Karena kamu telah mengkhianatiku, kamu harus siap untuk mengkhianatiku dan menerima takdir sialanmu. Naga Guntur meraung, menang. Kuil Naga dan Seng Jiao telah menang, kali ini tidak ada ketegangan. Ya, Pulau Zulong, kali ini benar-benar akan jatuh ke tangan Dewa Naga Guntur, bonekanya terlalu menakutkan. Tidak hanya jumlahnya banyak, tetapi juga kuat, siapa yang bisa bersaing dengannya. Petik 2. Di kejauhan, penonton yang tak terhitung jumlahnya kagum. Sebelumnya, mereka mengira Ling Xiao akan menang. Tetapi siapa yang mengira bahwa Dewa Naga Petir sebenarnya memiliki pembunuh bayaran seperti itu di bagian bawah kotak. Pertempuran ini adalah kesimpulan yang sudah pasti. Begitu boneka ajaib itu keluar, Kekaisaran Tuan akan dikalahkan. Pertempuran ini benar-benar mengasyikkan, tetapi juga sangat kejam, ada hampir 10 kaisar kuasi yang mati sendirian. Itu adalah kaisar kuasi, dan bahkan nasib kaisar kuasi seperti Master Terumput. Pertempuran ini diperkirakan akan tercatat dalam sejarah Pulau Zulong selamanya, dan akan diwariskan selama berabad-abad. Semua orang bergabung dan bertarung sampai mati. Tidak ada gunanya mundur saat ini. Penguasa surga suci meraung. Feng Qi juga menghela nafas. Dia tahu bahwa retret itu tidak berguna. Mundur hanya akan menyebabkan lebih banyak korban yang tidak perlu. Membentuk formasi pertempuran saat ini, mungkin ada sinar kehidupan, bahkan jika dikalahkan, 1 atau 2 orang dapat melarikan diri, dan ada kemungkinan balas dendam di masa depan. Apa itu? Pada saat ini, suara tenang terdengar. Kamu terus berurusan dengan lawanmu, Dewa Naga Petir dan 13 boneka setan, serahkan saja padaku. Orang-orang menoleh dan melihat bahwa pembicaranya adalah Ling Xiao. Ling Xiao berdiri di sana, sangat serius. Tidak ada candaan sama sekali. Dia tidak membiarkan orang lain melarikan diri, tetapi membiarkan orang lain terus berjuang. Jadi, sepertinya tidak akan mati. Tapi bisakah dia menjadi lawan dari 13 boneka iblis dengan kekuatannya sendiri? Bagaimana ini mungkin? Akhirnya, Ling Xiao memiliki kekuatan tempur yang kuat, mampu mengalahkan Dewa Naga Guntur, tetapi menghadapi 13 boneka iblis, apakah ada kemungkinan baginya untuk menang? Tidak mungkin, mereka tidak bisa memikirkan harapan apapun. Boneka iblis tidak takut mati, dan pertahanannya luar biasa. Bahkan prajurit roh semu kaisar tidak dapat menghancurkannya. Bagaimana cara membunuhnya? Ling Xiao kelelahan bahkan jika dia tidak terbunuh. Nak, mari bergandengan tangan, bahkan jika kita mati, kita akan mati dengan bangga. Tidak, Kaisar Tiran adalah harapan kami. Karena pertempuran ini pasti akan dikalahkan, saya sarankan untuk membiarkannya pergi dan kami tetap tinggal untuk memblokir boneka-boneka ini. Dengan bakat Tuan di masa lalu, dia pasti bisa kembali untuk membalaskan dendam kita. Petik 2. Ya, Tyrant, kamu bisa pergi. Semua orang berkata serempak. Baiklah, Ling Xiao melambaikan tangannya dan berkata, apakah kamu membenciku atau semacamnya? Pernahkah aku mengecewakanmu? Tidak perlu bicara omong kosong,
berurusan dengan orang yang harus Anda tangani, selesaikan pertempuran ini sesegera mungkin, dan kurangi korban. Petik 2. Yah, Ling Xiao, karena kamu ingin mati, maka aku akan melakukannya. Aku akan membunuhmu dulu, lalu membunuh mereka. Bagaimanapun, mereka benar. Bakatmu sangat buruk jika kamu membiarkanmu pergi. Aku khawatir aku tidak akan bisa melarikan diri di masa depan. Jadi, hari ini kamu harus mati. Bunuh aku. Petik 2. Tanpa menunggu orang lain mengatakan apapun, Dewa Naga Guntur telah mengeluarkan perintah. Ledakan, ledakan, ledakan. 13 boneka iblis menerkam Ling Xiao pada saat yang sama. Kekuatan kekerasan mengguncang bumi. The Saint Heaven Pavilion Lord dan yang lainnya tidak bisa menghentikannya sama sekali. Bahkan paksaan yang mengerikan membuat mereka tidak bisa bergerak. Terlalu menakutkan, sepertinya benar membawa patung Zulong. Ling Xiao tersenyum kecil. Zulong, barang-barang ini diserahkan padamu. Dia mengangkat tangannya, dan seekor naga besar muncul dari tubuhnya. Langit sangat besar, dan tumbuh dengan cepat, dan panjangnya puluhan ribu meter. Raksasa setinggi 100 meter itu tampak seperti semut di depannya. Patung naga leluhur. Kamu membawa patung naga leluhur. Jadi, Bai Yuyu sudah mati. Dewa Naga Guntur menyaksikan dengan kaget saat naga itu terbang ke langit. Ngeri, dia terlalu takut dengan kekuatan patung naga leluhur ini. Anda tahu, di kota Kaisar, Ling Xiao mengandalkan kekuatan patung naga leluhur ini untuk hampir membunuhnya. Pada saat itu, Ling Xiao memiliki lebih banyak kekuatan. Sekarang, bukankah itu bahkan lebih menakutkan? Dewa Naga Guntur khawatir, tapi tetap memerintahkan 13 iblis untuk menghancurkan naga leluhur. Menghancurkan, 13 boneka iblis melakukan 13 serangan, dan pada saat yang sama mereka membunuh naga leluhur, untuk menghancurkan naga leluhur. Mengaum gelombang-gelombang, Zulong mengeluarkan raungan marah. Kemudian, ekor besar itu terlempar keluar. Ledakan, bum bum bum, ekornya bertabrakan dengan ke-13 boneka iblis itu. Gemetar gila antara langit dan bumi. Banyak kuasi kaisar terkejut sampai berjatuhan darah dan darah, membuat mereka tidak nyaman. Segera setelah itu, orang-orang melihat pemandangan yang menakjubkan. 13 boneka iblis semuanya terlempar keluar. Meskipun tidak buruk, tidak ada keraguan bahwa Zulong berada di atas angin. Naga Guntur tercengang. Prajurit kuil naga dan Seng Jiao semuanya tercengang. Di sisi lain, semua prajurit di Overlord Empire dan Saint Heaven Pavilion menunjukkan ekstasi. Terlalu kuat, Zulong ini terlalu kuat. Fusi, Ling Xiao melompat langsung ke naga leluhur, dan kemudian bergabung menjadi satu. Shenlong 9 tewas, bunuh-bunuh-bunuh. Dengan tubuh naga leluhur, dia membunuh 13 boneka iblis. Pada saat ini, Ling Xiao sangat tangguh sehingga dia bahkan tidak tahu. Klik, boneka iblis tidak tahan dengan serangan yang mengerikan, dan itu pecah. Ayo bertarung juga, bukan hanya menonton. Kali ini, Feng Qi dan yang lainnya merasa lega. Ling Xiao mengambil patung naga leluhur sebagai tubuhnya, dan kekuatan mengerikan yang pecah benar-benar menghancurkan 13 boneka iblis. Mereka masih khawatir tentang keledai itu. Akibatnya, pertempuran yang ditarik kembali oleh 13 Demon Golem sekali lagi berkembang ke arah yang menguntungkan dari Kekaisaran Tuan. Mereka yang mengatakan bahwa Overlord Empire akan dikalahkan tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Siapa yang bisa membayangkan perkembangan seperti itu? Tombak naga Shenwei. Sekali lagi, Zulong melemparkan ekornya. Tapi ini adalah keterampilan bertarung naga yang ditampilkan Ling Xiao dengan tubuh naga leluhur. Langsung menembus 3 boneka ajaib. Klik, 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 semua hancur. Naga Guntur melihat pemandangan ini dengan ngeri. Sementara dia masih shock, Ling Xiao menghancurkan beberapa boneka ajaib lagi. Boneka itu sangat rentan di depannya. Tapi untuk sesaat, 13 boneka ajaib berubah menjadi 13 fragmen. Ling Xiao tidak membuangnya, tetapi membawanya kembali ke menara naga leluhur untuk diperbaiki. Ini adalah hal yang baik. Jika ada 13 boneka iblis yang duduk di kota, Kekaisaran Tuan masa depan akan lebih stabil. Di tempat kejadian, tidak ada suara saat ini. Beberapa kaisar kuasi lainnya terbunuh di kuil naga yang terkejut dan pasukan koalisi Seng Jiao. Boneka iblis dihancurkan, semangat juang mereka turun tajam, dan mereka kehilangan kepercayaan diri dalam bertarung. Semua orang melihat pemandangan ini luar biasa. Cukup tercengang. Apa, pada saat ini,
dengan teriakan, Haitang terbunuh dari bulan ke bulan. Shanghai awalnya sama dengan Haitang bulan demi bulan. Tetapi dengan 13 boneka setan terbunuh. Begonia mengacaukan pikirannya bulan demi bulan. Laut Suci mengambil keuntungan dari ini dan tiba-tiba melancarkan serangan. Selain itu, ada lebih banyak kaisar semu di Kekaisaran Tiran, di bawah serangan dari semua sisi, Haitang terbunuh dalam kesedihan dan kemarahan dari bulan ke bulan. Mari kita bekerja sama untuk memecahkan bajingan ini, dan kita akan menang. Lord of the Holy Sky berteriak. Dia melihat harapan kemenangan. Ling Xiao terlalu kuat. Terlalu kuat. Itu sangat kuat sehingga dia terkejut. Dia sangat beruntung telah menjadi sekutu dengan Ling Xiao, bukan musuh. Kalau tidak, dia mungkin terbunuh hari ini. Semua orang menembak bersama. Bunuh, bunuh, bunuh. Semangat kuasa kaisar dari Overlord Empire dan Holy Heaven Pavilion meroket dan semangat juang mereka tinggi. Membunuh mereka semua. Dewa Naga Guntur, bagaimanapun juga, kamu masih tidak bisa lepas dari kematian. Naga leluhur yang besar itu menatap Dewa Naga Agung, menunjukkan tatapan yang mengerikan. Maafkan aku, Dewa Naga Guntur mulai memohon belas kasihan. Saya dapat membantu Anda, saya dapat membantu Anda mencapai ambisi Anda, dan membantu Anda menyatukan Pulau Zulong dan Fulong Senzu. Hahaha, Ling Xiao tertawa liar, lupakan saja, saya tidak membutuhkan konspirator seperti Anda. Jika Anda menikam saya dari belakang, bukankah itu disesalkan? Setelah itu, cakar naga besar mencubit Dewa Naga Guntur. Bunuh Dewa Naga Guntur secara langsung. Generasi Dewa Naga, konspirasi di Pulau Zulong, pahlawan sejati. Hari ini, dia akhirnya mati di tangan Ling Xiao. Begitu Dewa Naga Agung mati, pada dasarnya pertempuran itu benar-benar sepihak. Kebanyakan orang di kuil naga menyerah. Mereka tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan Kaisar Dewa Naga, dan tidak peduli siapa yang mereka layani. Sebaliknya, ia menjadi seorang pemberani yang menyerang agama suci. Karena mereka ingin melakukan kejahatan dan pelayanan yang berjasa. Saya ingin Ling Xiao menyelamatkan hidup mereka. Mereka mati-matian melancarkan serangan terhadap Kaisar Semu Seng Jiao. Seng Jiao benar-benar tersesat. Kaisar Zun meninggal satu demi satu. Haitang sendirian hari demi hari, tidak dapat kembali ke surga. Apakah kamu masih ingin menjaga tuanmu? Kami akan dimusnahkan. Haitang tiba-tiba berteriak setiap hari. Pada saat ini, napas yang sangat tirani dilepaskan. Di langit, sebuah suara datang. Ling Xiao, kamu bisa mengenali siapa aku. Dalam kehampaan, sesosok muncul. Ling Xiao melihat gaun itu adalah pembangkit tenaga listrik Ling Tianzong. Dan itu adalah Kaisar Kuasi Puncak 4 kali lipat. Hanya saja karena aturan Pulau Zulong, waktu pertempuran di Pulau Zulong sangat dibatasi. Kaisar Kuasi Puncak 4 kali lipat, waktu pertempuran tidak boleh melebihi 1 menit. Karena itu, normal baginya untuk tidak keluar sebelumnya. Ternyata itu jeroan Ling Tianzong, apa yang kamu lakukan di Pulau Zulong? Ling Xiao mengangkat kepalanya dan bertanya dengan dingin. Nisa, kamu berani bersikap kasar pada Ling Tianzong, jika kamu berlutut dan menyerah hari ini, aku bisa menyelamatkan hidupmu, bakatmu juga merupakan kesukaan Ling Tianzongku. Suara itu terdengar lagi. Pergi ke ibumu, Zhao Wutian, bunuh dia untukku. Ling Xiao akhirnya melepaskan Zhao Wutian. Kaisar Kuasi Ling Tianzong jelas tidak mengharapkan Ling Xiao ditemani oleh Kaisar Kuasi 4 kali lipat. Tanpa memeriksa sebentar, Zhao Wutian memimpin dan menusuk tubuhnya dengan tembakan. Meski keduanya memiliki kultivasi yang sama, tapi satu terluka dan yang lainnya tidak terluka. Hasilnya bisa dibayangkan. Ini sudah berakhir. Haitang menyematkan semua harapannya pada pembangkit tenaga listrik Ling Tianzong ini hari demi hari. Hari ini, ternyata hasilnya seperti itu. Begonia pergi di siang hari, apakah kamu punya trik? Silakan gunakan. Ling Xiao menatap Haitang dengan acuh tak acuh, tubuh naga leluhur yang besar, dengan rasa penindasan yang menakutkan. Ling Xiao, kamu menang. Haitang memandang Ling Xiao hari demi hari, dan menghela nafas. Sejak zaman kuno, pemenang, raja, pecundang, kou, selalu seperti ini. Pada awalnya, kami juga agama suci yang direbut dari tangan keluarga suci. Saya yakin kalah dari Anda hari ini. Keluarga Haitang kami bersedia menghormati Anda sebagai tuan dan menjadi rombongan Anda. Petik 2. Dia mengakuinya. Dia bahkan tidak berencana untuk membalas dendam ratu.
Sekarang dia hanya ingin bertahan. Tidak mungkin. Ling Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, anggota lain dari keluarga Haitang dapat bertahan hidup, tetapi Haitang Anda harus mati hari demi hari. Anda memaksa hati Haitang sampai mati. Aku harus mencari keadilan untuk adiknya. Petik 2. Apakah itu harus mati? Mata Haitang mengungkapkan kesepian setiap hari. Dia tidak ingin mati. Tapi bagaimana bisa? Kamu harus mati. Mata Ling Xiao sangat tegas. Lupakan saja, jika aku mati sendirian, itu akan sepadan dengan harga keluarga Haitang. Bagaimanapun, Haitang menjadi seorang pria hari demi hari, dan tidak melarikan diri. Selama keluarga Haitang tidak main-main, saya tidak akan membunuh mereka, tetapi saya harus memperingatkan Anda untuk tidak memiliki pikiran untuk membalas dendam. Jika tidak, keluarga Begonia tidak akan memelihara ayam dan anjing. Petik 2. Ling Xiao memandang seniman bela diri keluarga Haitang dengan acuh tak acuh dan berkata. Pada saat ini, Haitang memandangi langit hari demi hari, pada patung Kaisar Suci. Tiba-tiba dia memukul kepalanya dengan telapak tangan. Generasi Kaisar Suci, akhirnya jatuh. Aku mengakhiri hidupku. Meskipun tidak dibunuh oleh Ling Xiao, itu dianggap mati di tangan Ling Xiao. Sengdi Haitang bunuh diri hari demi hari, dan perang ini berakhir. Semua orang memandang Ling Xiao, beberapa memiliki mata yang rumit, dan beberapa penuh dengan antusiasme dan kekaguman. Tuan, 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 tiba-tiba, ada teriakan. Tidak ada keraguan bahwa Ling Xiao memimpin perang ini. Jika tidak ada Ling Qiao, saat 13 boneka iblis muncul, Kekaisaran Tuan dan Paviliun Surga Suci pasti sudah dikalahkan. Ling Xiao lah yang membunuh Lei Xin. Ling Xiao yang memukul mundur Reso. Ling Xiao lah yang menghancurkan 13 boneka iblis. Ling Xiao lah yang membunuh Dewa Naga Guntur. Ling Xiao lah yang mengirim Zhao Wutian untuk mencegat dan membunuh yang kuat dari Ling Tianzong. Semua titik balik di medan perang terkait dengan Ling Xiao. Dapat dikatakan bahwa tanpa dia, tidak akan ada kemenangan dalam perang ini. Dia tidak diragukan lagi adalah pahlawan terbesar dalam perang ini. Jika tidak ada Ling Xiao, hasil dari perang ini mungkin sebaliknya. Ling Xiao tidak berbicara, tetapi menyaksikan pertempuran di langit dengan acuh tak acuh. Menurutnya, semua ini baru saja dimulai. Tidak ada musuh di Pulau Zulong, tapi apa musuh di sini? Ling Tianzong dan Lei Men adalah masalah sebenarnya. Zhao Wutian, pertarungan cepat, waktu hampir habis. Ling Xiao melihat waktu, Zhao Wutian hanya bisa bertarung selama 1 menit. Jika waktu berlalu, itu akan merepotkan. Ya, Zhao Wutian mempercepat serangan. Ling Xiao membantunya dengan formasi Sein Rune. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ahli Ling Tianzong dipenggal. Ling Xiao menelan esensi energi dari semua yang kuat, dan kemudian bergabung ke lautan budidaya. Ini juga harus menjadi waktu untuk menerobos basis kultivasi Kaisar Semu. Hanya saja jika ingin menerobos Kaisar Semu, energi yang dibutuhkan adalah jumlah yang sangat besar. Kali ini esensi energi dari Kaisar Semu ini dapat memberinya banyak. Mingkong, perintah berlanjut, pasukan sekutu Kekaisaran Tuan dan Paviliun Surga Suci menyerang batas tengah dan utara pada saat yang sama, dan mereka yang menyerah tidak akan membunuh. Setelah itu, pasukan koalisi pergi ke selatan dan menduduki perbatasan selatan. Petik 2. Ling Xiao menatap Ji Mingkong. Ya, Ji Mingkong segera mengeluarkan perintah. Saat ini, tidak peduli batas timur, batas tengah atau batas selatan, tidak memiliki perlawanan dari Kaisar Semu. Kirimkan saja 1 atau 2 Kaisar Semu untuk menyelesaikan masalah dengan mudah. Kebanyakan orang dapat beristirahat sejenak. Perang berikutnya adalah masalah prajurit seperti Kaisar Kuasi setengah langkah, Ranah Pildewa, dan sebagainya. Dan Ling Xiao percaya bahwa sebagian besar pasukan akan menyerah tanpa perlawanan setelah hal-hal di sini menyebar. Dalam pertempuran ini, Pulau Zulong kehilangan banyak Kaisar Semu. Tetapi pada saat yang sama, penyatuan Pulau Zulong yang belum pernah terjadi sebelumnya telah melemahkan kekuatannya untuk sementara, tetapi dalam jangka panjang, itu pasti menjadi lebih kuat. Hanya di pelataran suci, adakan pertemuan setingkat Kaisar. Ling Xiao berbicara, sebelum dia meninggalkan Pulau Zulong, dia harus menstabilkan urusan Pulau Zulong. Meski perang telah usai, masih banyak hal yang perlu diselesaikan. Sejak saat itu, Overlord Empire, Holy Heaven Pavilion, dan Kuasi Kaisar yang menyerah berkumpul bersama. Ling Xiao berjalan di kursi Saint Emperor Haitang yang asli.
Di bawah ini adalah sekelompok kaisar semu. Satu-satunya orang yang bukan Zundi adalah Jimingkong. Sebagai permaisuri kekaisaran tiran, dia harus hadir. Berita pertempuran ini juga menyebar ke seluruh Pulau Zulong dengan kecepatan yang sangat cepat. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya mengumumkan penyerahan diri mereka. Pasukan pendudukan Kekaisaran Tuan dan Paviliun Langit Suci hampir tidak terhalang, dan mereka benar-benar hancur. Kalaupun ada kendala, bisa diatasi dengan mudah. Di aula, semua orang duduk. Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh, untuk memanggil semua orang di sini hari ini, tidak ada yang lain selain mengatur nada untuk masa depan. Sekarang kuil naga dan agama suci dihancurkan. Harus ada kesimpulan tentang kemana harus pergi di Pulau Zulong. Petik 2. Apa yang bisa dikatakan? Dominasi penguasa Pulau Zulong adalah tren umum, siapa lagi yang tidak yakin? Master of the Great Wilderness berkata dengan keras. Ya, seni bela diri yang mulia Tuan tidak tertandingi di dunia, dan bakatnya bahkan lebih menakjubkan. Selain itu, tidak baik untuk mengatakan bahwa jika tidak ada dia, beberapa orang di tempat kejadian akan selamat. Saya mendukung Decepticon untuk menguasai Pulau Zulong. Petik 2. Kaisar Huangsan juga berkata. Selain itu, Kaisar Semu yang awalnya milik Kekaisaran Tyrant secara alami tidak memiliki pendapat lain. Mereka setuju bahwa penguasa Pulau Zulong oleh Kekaisaran Tiran adalah tren umum. Satu-satunya variabel di sini adalah Paviliun Sengtian. Paviliun Sengtian saat ini adalah sekutu dengan Kekaisaran Tuan. Belum bergabung dengan Kekaisaran Tyrant. Mereka juga memberikan kontribusi besar dalam pertempuran ini. Mau tak mau mereka menginginkan dunia yang besar dan sumber daya yang besar. Tapi dengan kekuatan mereka, mereka sama sekali tidak bisa bersaing dengan Overlord Empire. Oleh karena itu, seniman bela diri dari Paviliun Sengtian sangat cemas saat ini. Lagi pula, gunung tidak bisa mentolerir dua harimau, bagaimana Anda bisa membiarkan orang lain tidur nyenyak di sisi sofa? Semua orang memahami kebenaran ini. Bahkan jika Ling Xiao ingin mengambil Paviliun Surga Suci, itu normal. Paviliun Master Saint Heaven, jangan ragu untuk mengatakan jika Anda memiliki pemikiran, maksud saya sangat jelas, Overlord Empire, mendominasi Pulau Naga Leluhur, adalah tren umum. Saya tidak hanya ingin menyatukan Pulau Zulong, tetapi juga Fulong Shenzhou, dan bahkan alam naga leluhur. Anda telah berkontribusi pada perang ini. Saya bisa memberi Anda wilayah dan membiarkan Anda tumbuh dan berkembang. Tetapi saya harus mengatakan bahwa ini hanya sementara. Lagi pula, jika Overlord Empire ingin bersatu. Petik 2. Ling Xiao memandang Master Paviliun Saint Heaven, dia tidak suka pergi ke tikungan, jadi dia bisa mengatakan apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Bawahan bersedia untuk tunduk pada Kekaisaran Tuan. Lord Holy Heaven membuat keputusan ini setelah mempertimbangkan dengan cermat. Bahkan sekarang mandiri, mereka pasti akan dianeksasi cepat atau lambat. Dan pada saat itu, dia bahkan tidak memiliki hak untuk berbicara. Bergabung dengan Overlord Empire sekarang, dia adalah menteri dari Dragon, di Overlord Empire, dia pasti memiliki hak yang sangat tinggi untuk berbicara. Yah, begitulah, maka saya menyatakan bahwa Kekaisaran Tuan masih dipimpin oleh Kaisar Wanita Jimingkong. Selain itu, Feng Qi, Sue Linglong, Heis Hui the Great, Master Paviliun Besar Paviliun Suhai, Master Paviliun Sengtian, dan Master Klan Dahuang adalah menteri tambahan. Bersama-sama dukung dan bantu Kekaisaran Tyrant bangkit dan berkembang bersama. Aku akan pergi cepat atau lambat. Kekaisaran Tyrant masa depan akan bergantung padamu. Jika itu baik, saya tidak akan memperlakukan Anda dengan enteng. Tetapi hal yang buruk harus dikatakan terlebih dahulu. Yang paling saya benci adalah pengkhianatan. Anda dapat memilih untuk tidak bergabung dengan Overlord Empire, tetapi begitu Anda bergabung, jika Anda berkhianat, maka saya tidak akan pernah tanpa ampun. Petik 2. Ling Xiao memandang kerumunan dan berkata dengan bermartabat. Saat ini, kita tidak berbicara tentang perasaan. Dia adalah tuan, dia hanya berbicara tentang hegemoni, hanya kerajaan. Jernih, semua orang mengerti bahwa Ling Xiao adalah orang yang terbuka dan cerdas, yang berbicara dalam terang, tidak menghitung secara diam-diam. Jika Anda merasa tidak nyaman di hati Anda dapat berbicara, dan Anda bahkan dapat meninggalkan Kekaisaran Tuan, tetapi pengkhianatan tidak pernah diizinkan. Oke, topik pertama sudah selesai, dan topik kedua adalah ibu kota kerajaan Overlord.
Saya menyarankan agar ibu kota diganti namanya menjadi kota Zulong berdasarkan kota suci saat ini. Di masa depan, itu akan menjadi ibu kota Kekaisaran Tairen di Pulau Zulong. Apa yang orang pikirkan? Petik 2. Ling Xiao bertanya. Tempat ini penuh dengan aura dan orang-orang luar biasa. Sangat bagus untuk mendirikan ibu kota di sini. Tuan Paviliun Surga Suci adalah yang pertama setuju. Bagaimanapun, agama suci pernah menggunakan ini sebagai ibu kotanya. Secara alami baik di sini. Sayangnya, tidak ada yang akan memilih di sini. Semua orang tidak memiliki pendapat, dan mereka sepenuhnya setuju. Setelah dua masalah selesai, Ling Xiao mengabaikan detailnya, dan terserah Jimingkong untuk berdiskusi dan memutuskan dengan kaisar kuasi lainnya. Lagi pula, dia tidak akan tinggal di sini terlalu lama. Pada hari kedua, berita pecah. Paviliun Surga Suci bergabung dengan Kekaisaran Tuan. Kota suci itu berganti nama menjadi Kota Zulong, dan diperluas dan dibangun kembali. Begitu berita itu keluar, para pejuang dari seluruh Kekaisaran Tuan menjadi bersemangat dan bersorak. Dan kekuatan-kekuatan yang masih keras kepala melawan telah lama kehilangan semangat juang mereka. Karena setelah Kekaisaran Tairen stabil, pasti akan berurusan dengan mereka. Menghadapi kaisar, mereka tidak memiliki peluang sedikit pun untuk menang. Sejak saat itu, semakin banyak kekuatan yang memilih untuk menyerah dan bubar. Hanya dalam 7 hari, batas timur, batas utara, batas selatan, dan batas tengah benar-benar menyatu. Jimingkong mengumumkan bahwa 7 hari kemudian, upacara penyatuan akan diadakan di kota Zulong. Saat itu, jaraknya sekitar 7 atau 8 hari dari Pulau Zulong. Ada sebuah pulau. Di sini ada pulau yang sepi, pulaunya tidak besar, dan tidak ada pembangkit listrik di sana. Namun, pada saat ini, napas seorang pejuang muncul. Itu Reso. Setelah Lei Su melarikan diri dengan jimat ajaib, dia telah menunggu kabar dari Pulau Zulong. Hanya beberapa hari yang lalu, dia mengetahuinya di pulau terdekat. Kecuali batas barat, Pulau Zulong menyatu. Kekaisaran Tiran menang, Ling Xiao menang. Bagaimana mungkin, Dewa Naga Petir benar-benar kalah? Bukankah dia mengatakan bahwa ada 13 boneka iblis? Sayang sekali. Petik 2. Lei Su mengutuk, tetapi dia tidak berencana untuk kembali. Tunggu Ling Xiao, aku akan membalas dendam. Orang-orang di gerbang guntur, mereka akan segera datang. Aku harus membuatmu membayar, biarkan seluruh Pulau Zulong membayar. Saya ingin menenggelamkannya. Petik 2. Overlord Empire, Ling Xiao membebaskan diri dari hal-hal sepele. Untuk pergi ke suatu tempat. Setelah melahap esensi energi Dewa Naga Guntur, dia juga mendapatkan menara naga leluhur yang memakan. Pada saat yang sama, dia mendapat peta. Peta ini tampaknya terkait dengan garis keturunan naga leluhur gelombang-gelombang, ada juga catatan yang ditinggalkan oleh Dewa Naga Petir di atasnya. Ini mungkin berarti bahwa setelah ribuan tahun mencari, keberadaan labirin Zulong pada dasarnya telah dikonfirmasi. Tapi karena di sanalah tempat berlindung dari formasi Sein Rune, sulit untuk dihidupkan dalam waktu singkat. Jadi setelah berencana untuk menyatukan Pulau Zulong, gunakan kekuatan Master Seng Wen untuk membukanya. Melihat ini, Ling Xiao tertawa. Dewa Naga Guntur bekerja keras sepanjang hidupnya, tetapi pada akhirnya dia mendapatkannya dengan harga murah. Saya tidak tahu apa yang akan ada di labirin Zulong ini. Pada saat ini, dia telah keluar dari Gua Mistral Zulong. Formasi Sein Rune di sini memang kuat. Tidak mungkin bagi Sein Mark Master biasa untuk membukanya. Tapi Ling Xiao bisa. Ling Xiao bekerja sama dengan Yuan Sun. Hanya butuh 3 jam untuk membuka formasi Sein Rune ini. Ini harus diganti oleh orang lain, dan mungkin tidak dapat dibuka selama 30 tahun. Ling Xiao melangkah ke dalam gua yang gelap, meskipun dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Tetapi ada beberapa risiko yang layak untuk diambil. Karena kejutan setelah panen mungkin membuat Anda sangat puas. Saya tidak tahu berapa lama. Bagian depan tiba-tiba terbuka, bukan dunia kecil, tetapi lebih baik dari dunia kecil. Di sini sangat cerah, dan jelas tidak ada yang masuk. Dalam kehampaan, ada sesuatu, yaitu kenangan. Dibungkus dalam bola cahaya, Ling Xiao mengulurkan tangan dan mengambilnya. Ledakan, dalam sekejap, semburan kenangan mengalir ke benaknya, dan dia pingsan dalam sekejap. Saya tidak tahu berapa lama. Baru saja bangun. Bab kedua dari Seni Naga Leluhur Tubuh Asli Naga Leluhur.
Ini adalah bagian dari memori. Dia sudah mengolah seni Zulong ke level tertinggi sebelumnya. Itu hanya latihan sederhana. Tapi sekarang, bab kedua Zulong Jue adalah kultivasi tubuh sejati Zulong. Dalam ingatan ini, dia juga memberitahunya sebuah rahasia yang belum pernah dia dengar. Apa yang akan terjadi ketika garis keturunan berkembang secara ekstrim? Ini adalah tubuh sejati. Setelah garis keturunan berevolusi menjadi dewa, beberapa orang dapat membangunkan tubuh asli mereka. Tubuh asli tidak hanya memiliki semua kekuatan darah, tetapi juga mengandung kekuatan baru. Pada fase garis keturunan, kekuatan itu hanya ada di garis keturunan, dan jika tubuh asli dibangkitkan, kekuatan itu akan menembus ke seluruh tubuh. Akan lebih kuat dari sebelumnya. Tubuh sejati Zulong adalah sejenis tubuh sejati. Sama seperti seni bela diri yang dapat berevolusi menjadi alam, darah juga dapat berevolusi menjadi tubuh nyata. Tapi sebelum ini, Ling Xiao tidak tahu. Kecerdasan yang diperoleh di tempat kecil ini benar-benar terlalu terbatas. Untuk membangkitkan tubuh yang sebenarnya, kesulitannya tidak kecil. Kesempatan pertama dan terbesar adalah untuk memadamkan energi dalam garis keturunan Kaisar Kuandi Lei Jie, memadukannya ke dalam anggota badan dan mayat, sehingga tubuh dapat sepenuhnya disublimasikan. Menjadi tubuh nyata. Jika Anda tidak dapat berhasil kali ini, Anda harus menunggu sampai Kaisar Semu dipromosikan menjadi Kaisar sebelum Anda memiliki kesempatan. Dengan tubuh sejati, Anda memiliki keunggulan mutlak di tahap kuasi Kaisar. Para prajurit di bawah Kaisar Semu dan Kaisar Semu pada dasarnya adalah orang-orang dari dua tingkat yang berbeda. Bahkan tubuh fisik sepenuhnya disublimasikan. Bab kedua dari God of War tidak hanya dapat terus meningkatkan esensi dan kultivasi sejati. Dan yang paling penting adalah memadatkan tubuh asli naga leluhur, dan menembus kekuatan garis keturunan naga leluhur ke seluruh tubuh. Kata dalam memori ini, tubuh nyata juga dibagi menjadi kekuatan dan kelemahan. Dibagi menjadi tubuh nyata tingkat manusia, tingkat bumi, dan tingkat surga. Dan setiap level dibagi menjadi kelas atas, menengah dan bawah. Sejauh ini, Ling Xiao belum melihat seorang pejuang dengan tubuh asli, apalagi level. Namun, diperkirakan pasti akan ada prajurit di Zhenwu Shenzhou yang memiliki tubuh asli, dan dapat dikatakan sebagai inti dari alam naga leluhur. Jika tidak ada di sana, tidak mungkin untuk membenarkan. Adapun benua Fulong, dia tidak terlalu mengenalnya, mungkin dia memilikinya, tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Pada tahap ini, Kaisar Semu yang memiliki tingkat garis keturunan tertinggi tidak lebih dari tingkat ketiga para dewa. Saya belum pernah melihat tubuh nyata dengan darah. Tubuh asli naga leluhur sama dengan garis darah naga leluhur, yang dapat terus ditingkatkan dengan menelan. Jadi levelnya pasti tidak terlalu tinggi di awal. Ling Xiao siap secara mental. Dari ingatan ini, Ling Xiao juga mendapatkan beberapa informasi yang selalu ingin dia ketahui. Misalnya, apa ranah di atas Kaisar Semu? Di atas Kaisar Kuasi adalah Kaisar Agung. Kaisar memiliki masa manfaat puluhan ribu tahun. Tapi Kaisar bukanlah puncaknya. Meskipun dia sudah sangat kuat, hanya dengan satu gerakan, seluruh Pulau Zulong dan bahkan benua Fulong dapat dihancurkan. Tetapi di atas Kaisar, masih ada dunia, sebut saja negara bijak. Orang suci adalah keadaan tertinggi yang disebutkan dalam ingatan ini. Xiao Hong dan Mao Mao pernah kuat di Sein Realm. Sage, yang paling suci di antara manusia. Jalan menuju seni bela diri benar-benar tidak ada habisnya. Harapan melintas di mata Ling Xiao. Dia akan menerobos Kaisar Semu. Mengetahui jalan ke depan, akan lebih mudah untuk melangkah selanjutnya. Selain informasi ini, ada beberapa seni bela diri yang sangat kuat dan rahasia dalam memori ini. Tetapi mereka hanya dapat digunakan setelah mereka berkultivasi ke ranah Kaisar Semu. Dia tidak membutuhkannya pada tahap ini. Tidak bisa menggunakannya juga. Selain itu, ada banyak pemahaman tentang alam semesta. Ini di luar pengetahuan Ling Xiao. Memori yang paling berguna baginya sekarang adalah tubuh asli naga leluhur dan kohesi domain. Alam yang disebutkan di sini sebenarnya memiliki alam surga. Dalam keadaan normal, kohesi alam surga sangat sulit. Bahkan dengan kecerdasan dan bakat Ling Xiao, saya khawatir itu akan memakan waktu 1 atau 2 tahun. Tapi Ling Xiao menemukan jalan pintas. Padatkan 9 seni bela diri ke dalam prototipe lapangan. Kemudian gabungkan. Penggabungan di jalan pola-pola suci. Proses ini akan sangat dipersingkat dan dapat diselesaikan hanya dalam beberapa bulan.
Jika Ling Xiao ingin menembus kuasi kaisar, bentuk embrionik dari alam surgawi harus dikuasai, jika tidak maka tidak akan mungkin. Dia hanya mundur di sini untuk berlatih. Titik 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 titik. Ketika Ling Xiao sedang berkultivasi, Lei Su juga mengantar orang-orang dari gerbang guntur. Dia pada dasarnya telah pulih dari cederanya saat ini. Dengan bersemangat menyaksikan formasi teleportasi Saint Rune yang bersinar di kekosongan yang terbuka. Setelah beberapa saat, sekelompok orang muncul dalam formasi teleportasi. Ada 24 total. Saat mereka muncul, susunan teleportasi juga menghilang. Kakak, kenapa kamu di sini? Reso tidak menyangka bahwa saudaranya Raimon yang memimpin. Raimon memiliki kepala lebih tinggi dari Reso, dan tubuhnya lebih kuat. Buang napas, juga lebih kuat dari Reso. Tapi usianya sepertinya beberapa tahun lebih tua dari Reso. Di belakang Lei Meng, 23 orang itu semuanya adalah kaisar kuasi tingkat pemula 3 tingkat. Ini dipilih dengan cermat, karena di Pulau Zulong, hanya pembangkit tenaga listrik level 3 yang bisa bertarung untuk waktu yang lama. Reso, kamu benar-benar sampah. Raimon memandang saudaranya dengan sedikit jijik. Saudaraku, jangan salahkan aku, bahwa Ling Xiao benar-benar licik, bahkan Dewa Naga Guntur terbunuh. Reso menundukkan kepalanya, sedikit tidak yakin. Dia memandang rendah Pulau Zulong dengan cara ini sebelumnya. Siapa yang tahu apa yang terjadi? Aku suka mencari alasan. Lei Meng berkata dengan dingin, Dewa Naga Petir itu juga sampah. Lei Meng juga menganggapnya sebagai harta karun gelombang-gelombang secara khusus mengirimnya ke Pulau Zulong untuk menemukan labirin Zulong. Tanpa diduga, labirin Zulong tidak ditemukan, tetapi dia bunuh diri. Petik 2. Saudaraku, saya menyarankan Anda untuk tidak meremehkan musuh. Jika tingkat kultivasi Ling Xiao tidak mencapai Kaisar Semu, dia dapat memiliki kekuatan untuk melawan saya. Anda tidak dapat membayangkan kekuatan dan bakatnya. Petik 2. Kata Reso, bicaralah dengan hati-hati. Raimon mengerutkan kening. Dia masih mengerti adik laki-lakinya, bakatnya tidak baik, tetapi itu tidak buruk, setidaknya di tempat Fulong Senzu, itu harus menjadi keberadaan yang paling menonjol. Bahkan Reso mengatakan bahwa bakat Ling Xiao luar biasa, jadi tidak boleh ada kebohongan. Reso menjelaskan secara detail apa yang terjadi. Menarik, aku tidak menyangka akan ada penjahat seperti itu, kamu bisa memimpin, aku akan bertemu dengannya. Lei Meng tersenyum dan berkata, selain itu, dia memiliki menara naga leluhur pertama dinasti Yuan di tubuhnya. Kali ini adalah perjalanan yang berharga. Mungkin dia tahu keberadaan gua naga leluhur. Saudaraku, aku akan membawamu ke sana. Reso tidak sabar. Dia ingin membalas dendam, dia ingin membunuh Ling Xiao, dan semua orang yang memiliki hubungan dengan Ling Xiao. Kalau tidak, dia benar-benar tidak bisa menyingkirkan api. Pada saat yang sama, Ling Xiao, yang berkultivasi di Gua Naga Leluhur, tidak mengetahui hal ini. Setelah 7 hari berkultivasi, semua seni bela dirinya akan memadatkan prototipe domain. Hanya langkah terakhir adalah mengintegrasikan 9 prototipe alam menjadi satu melalui pola suci. Dalam satu gerakan, Ling Xiao menutup matanya dan memulai latihan terakhir. Pada saat tertentu, tiba-tiba cahaya biru terang bersinar di labirin Zulong. Selesai, Ling Xiao membuka matanya, mengungkapkan sentuhan ekstasi. Benar saja, pemikirannya benar. Terlalu sulit untuk pergi langsung ke bentuk dasar alam surga. Tapi itu akan menjadi lebih sederhana dengan menggabungkan bentuk dasar dari 9 bidang. Meski hanya berupa bentuk yang belum sempurna, namun jauh dari lapangan yang sebenarnya. Tapi semuanya sulit pada awalnya. Dengan prototipe lapangan, hal selanjutnya jauh lebih sederhana, hanya perlu terus memperkuat prototipe lapangan ini sudah cukup. Ketika Anda dipromosikan menjadi Kaisar Semu, domain dasar akan secara otomatis diubah menjadi domain nyata. Dengan sedikit senyum, Ling Xiao tiba-tiba melepaskan ranah jalur surga. Pada saat itu, dia benar-benar merasa telah menjadi penguasa antara langit dan bumi. Segera meledakkan pukulan, tampaknya seluruh hukum surga membantunya. Kekuatan pukulan lebih dari 10 kali lebih kuat daripada di masa lalu. Terlalu menakutkan. Untungnya, ini adalah labirin Zulong, semuanya sangat kuat, jika tidak, pukulan ini akan benar-benar menghancurkan tempat ini sepenuhnya. Menguasai ranah Dao Surgawi hampir setara dengan menjadi penguasa Dao Surgawi di ruang antara surga dan bumi ini.
Ini terlalu sulit. Dia percaya diri sekarang, jika dia bertemu Reso lagi, bahkan tanpa bantuan Dewa Iblis, bahkan tanpa cara konsumsi semacam itu. Bertatap muka, ia juga memiliki kekuatan untuk melawan Reso. Selain itu, sangat mungkin untuk menang. Jika bekerja sama dengan jalan Saint Rune, itu harus bisa menang. Upacara reunifikasi harus selesai. Ling Xiao tersenyum. Tanpa diduga, demi kultivasi, saya melewatkan acara besar seperti itu. Tapi itu tidak masalah. Lagi pula, itu hanya formulir. Selain itu, dunia barat belum bersatu, dan itu sebenarnya bukan upacara penyatuan yang agung. Sudah waktunya untuk kembali. Ling Xiao meninggalkan labirin Zulong. Dia merasa terlalu sulit baginya untuk menerobos Kaisar Semu di Pulau Zulong. Karena itu, sudah waktunya untuk mempercepat. Setelah mengatur hal-hal di sini, saya akan pergi. Meskipun Sekte Raja Surgawi mengatakan bahwa dia bisa lulus kapan saja dalam setahun. Tapi Ling Xiao masih percaya bahwa semakin cepat berlalu, semakin baik. Karena kondisi budidaya di Zhenwu Shenzhou pasti sangat berbeda dari Pulau Zulong. Saat ini, kota Zulong telah sepenuhnya dibangun kembali dan diperluas. Dibandingkan dengan kota suci lama, itu 2 kali lebih besar. Mulai sekarang, kota Zulong akan menjadi inti dari Pulau Zulong. Ini adalah tempat yang diimpikan oleh banyak anak muda. Kekaisaran Tyrant secara alami akan membentuk mekanisme seleksi yang efektif, sehingga semua anak muda yang berbakat dan cakap bisa mendapatkan peluang promosi. Yang tidak diketahui Ling Xiao adalah Jiming Kong menunda upacara reunifikasi karena dia tidak kembali. Lagi pula, jika Tuan tidak ada di sana, upacara penyatuan ini juga tidak dapat dibenarkan. Pada saat ini, Lei Su, Lei Meng dan yang lainnya juga telah tiba di Pulau Zulong. Setelah tiba di Pulau Zulong, mereka secara acak menangkap seseorang dan bertanya tentang situasinya. Kemudian bergegas langsung ke kota Zulong. Mereka harus terlebih dahulu membunuh Ling Xiao, dan menemukan rahasia garis keturunan naga leluhur dari tubuh Ling Xiao. Pada saat ini, Ling Xiao sudah kembali ke kota Zulong. Jiming Kong dengan gembira mengumumkan bahwa upacara reunifikasi akan diadakan besok. Bagaimanapun, semuanya sudah siap. Bahkan orang-orang dari dunia barat telah datang untuk berpartisipasi. Siji juga tampaknya mengerti bahwa jika mereka tidak dapat bergabung dengan Kekaisaran Tiran, mereka mungkin akan diisolasi di Pulau Zulong. Di masa depan, itu bahkan dapat ditangkap oleh Overlord Empire. Kali ini, saya juga membahas bagaimana bergabung dengan Kekaisaran Tyrant secara damai dan mendapatkan manfaat sebanyak mungkin. Tentu saja, ada satu hal lagi, Raja Barbar dari dunia barat juga ingin melihat bagaimana kekuatan Ling Xiao. Apakah itu benar-benar sekuat rumor? Alun-alun pusat kota Zulong, patung Zulong didirikan. Kekuatan patung itu begitu kuat sehingga Ling Xiao tidak bisa sepenuhnya menggunakannya. Oleh karena itu, patung tersebut langsung dipindahkan ke kota Zulong, dan menjadi jimat menjaga kota Zulong. Kaisar setengah langkah yang tak terhitung jumlahnya dan seniman bela diri yang sempurna dari alam pil dewa berdiri di alun-alun satu demi satu. Bergairah, Kaisar Kuasi memenuhi syarat untuk berdiri di menara bersama dengan Tuan. Di atas menara kastil yang tinggi, ada platform yang luas. Berdiri dengan ribuan orang bukanlah masalah. Permaisuri ada di sini. Sebuah suara terdengar, bergema di seluruh kota naga leluhur, seperti suara ilahi. Kemudian, Jiming Kong perlahan muncul. Sebagai kaisar wanita dari Kekaisaran Tyrant, dia adalah eksistensi yang memegang kekuatan nyata. Meskipun kekuatannya sekarang hanya 9 lapisan dari alam pil ilahi. Bahkan ranah pil dewa tidak lengkap. Tapi tidak ada yang berani memandang rendah dirinya. Temui permaisuri. Semua orang membungkuk. Tubuh datar. Jiming Kong melambaikan tangannya dengan lembut, sungguh-sungguh. Dia sudah terbiasa dengan posisi ini, tidak peduli siapa yang dia hadapi, dia tidak akan memiliki ketegangan sedikitpun. Kaisar Tyrant ada di sini. Lalu ada suara lain. Orang-orang tiba-tiba menjadi lebih bersemangat. Tyrant, membunuh keberadaan Dewa Naga Guntur. Keberadaan Pulau Zulong yang sebenarnya tidak terkalahkan. Ling Xiao datang perlahan. Berdiri di sampingnya adalah Feng Qi, Su Elinglong, Ling Yun dan lainnya. Ibu, Tuan, dan Paman semuanya telah tiba. Ling Xiao masih mengenakan pakaiannya yang biasa. Namun, dominasi menakutkan yang memancar dari tubuhnya membuat semua orang takut untuk memandang rendah dirinya. Hanya berjalan,
Setiap langkah tampaknya mengandung hukum langit dan bumi. Kaisar tiran itu abadi. Kaisar tiran itu abadi. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya berlutut di tanah, suara mereka bergema di seluruh kota naga leluhur, mengguncang awan di langit. Tetap datar, Ling Xiao tersenyum dan berkata, upacara reunifikasi hari ini adalah acara yang membahagiakan bagi kekaisaran dominer saya, dan itu juga merupakan acara yang membahagiakan bagi Anda. Anda tidak perlu gugup, nikmatilah sepuasnya. Petik 2. Hahaha gelombang-gelombang Ling Xiao, aku khawatir kamu tidak akan bisa menikmatinya hari ini. Tiba-tiba, tawa keras datang dari kehampaan. Segera, sesosok mencapai langit di atas kota Zulong dalam sekejap. Ling Xiao memandang dengan acuh tak acuh. Reso, ini Reso, Tuan Muda Leimen, orang yang diundang oleh Dewa Naga Guntur. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya berseru, Reso, tetapi seseorang dari Zhenwu Shenzhou, banyak prajurit takut padanya. Terlebih lagi, Reso masih merupakan kaisar kuasi tingkat pemula 3 kali lipat. Momentumnya saja sudah bisa menakuti banyak orang. Reso, haha, jenderal yang kalah, berani datang lagi, biarkan kamu melarikan diri terakhir kali ini, bisakah kamu masih melarikan diri? Ling Xiao duduk di sana, menatap Lei Su dengan ringan. Dia percaya bahwa Reso bukan idiot. Tidak mungkin datang dengan terburu-buru. Aku pasti membawa pembantu. Saya kira Anda membawa pembantu Anda, biarkan mereka semua keluar, tidak perlu bersembunyi. Hahaha, kamu pintar, itu benar, aku membawa pembantu, saudaraku Raimon. Reso tertawa, kekosongan tiba-tiba merobek, 24 angka turun pada saat yang bersamaan. Setiap sosok melepaskan aura yang menakutkan, menatap bumi dan semua prajurit.